Muncul usulan pasar ikan Balekambang dihentikan, Ketua Komisi 2 minta Inspektorat segera lakukan pemeriksaan. Alih fungsi pasar ikan higienis menjadi pasar ikan operokan di Balekambang menjadi pembahasan menarik di kantor DPRD Kota Solo, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Eko Nugroho tidak membantah alih fungsi tersebut. Seperti tempat ibadah dipakai untuk berjualan, pasar ikan higienis menjadi pasar operokan hingga lahan parkir difungsikan untuk berjualan ikan. Eko Nugroho juga tidak mengetahui adanya perjanjian antara mitra kerjasama pemanfaatan atau KSP, sebagai pihak kedua dengan pedagang ikan operokan sebagai pihak ketiga. Dia mengetahui adanya kerjasama antara mitra KSP, dengan pihak ketika dalam hal ini pedagang ikan operokan justru dari pedagang ikan pada akhir 2022. Padahal perjanjian antara pihak kedua dengan pihak ketiga, nilai keuntungan yang didapat pihak kedua diyakini cukup besar. Seperti halnya sewa lapak 10 juta rupiah selama 2 tahun bagi setiap pedagang ikan, masih ada juga pungutan atau iuran bagi pedagang Rp60.000 yang berjualan setiap hari. Iuran tersebut dikemukakan salah satu anggota Komisi 2, yakni Jugo. Dia menegaskan alih fungsi pengelolaan pasar ikan di Balekambang banyak melanggar ketentuan apa yang disepakati pihak pertama dan kedua. Banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan pasar ikan higienis tersebut juga menuai kritik tajam dari anggota Komisi 2 lainnya yakni Triyono. Dia mengatakan kalau memang tidak bisa segera diperbaiki dengan aturan baru melalui agendum, mestinya operasional pasar ikannya harus dihentikan. Carut maruknya pengelolaan pasar ikan di Balekambang tersebut, Ketua Komisi 2, Honda Hendarto meminta agar pihak Inspektorat secepatnya melakukan pemeriksaan keuangan atau segera lakukan audit secara menyeluruh apa yang telah disepakati antara pihak pertama dan kedua. Alasan Honda, penggunaan aset pasar ikan di Balekambang tidak transparan. Perwakilan Inspektorat yakni Siwi mengatakan perihal perjanjian yang dibuat pihak pertama dan kedua hingga munculnya perjanjian agendum baru diketahui pada tahun 2021. Di mana dalam perjanjian tersebut, pihak kedua memberikan kontribusi tidak tetap kepada pihak pertama sebesar 5% dari hasil keuntungan pihak kedua. Terkait adanya perjanjian pihak kedua dengan pihak ketiga mendapat respon dari bagian hukum Pemkot Surakarta. Oke, yang jelas yang pertama, hasil perkembangan diskusi kita, sharing kita, rapat kerja kita pada siang hari ini dari beberapa OPD, dari beberapa teman-teman anggota Komisi 2 yang mensikapi, membaca, menelaah tentang perjanjian-perjanjian tersebut, ternyata ada beberapa yang tidak pas lah di dalam perjanjian tersebut yang dilakukan oleh para pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua yang saya katakan. Pihak pertama itu diamanatkan untuk melakukan evaluasi setiap tahun. Ternyata juga beda, tidak melaksanakan. Kan seperti itu. Sebetulnya kalau dilaksanakan evaluasi pemeriksaan terus setiap tahunnya kan tidak akan sampai seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran atau ketidak melakukan kesepakatan kerjasama tersebut baik pihak satu maupun pihak kedua, itulah yang menjadi kesimpulan kami. Nanti kami akan membuat surat secara resmi hasil daripada rapat kerja ini kepada pimpinan. Tapi yang kita tekankan bahwa Inspektorat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar segera mengadakan pemeriksaan kepada pihak yang terkait dalam perjanjian. Seperti itu, karena ada beberapa yang tidak terikat di dalam perjanjian. Semacam contohnya, apakah diperkenankan pihak kedua ini menyewakan kepada yang saya katakan tadi, katakanlah seandainya cucu saya, lah kasarannya, atau pihak yang lain, diperbolehkan nggak? Ternyata di perjanjian nggak ada, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, pihak kedua ini secara laporan lapangan kan mendapatkan masukan hasil sewa. Nah, sewa ini menjadi nggak boleh dikategorikan sebagai hasil usahanya pihak kedua nggak? Kalau boleh kan ada kewajiban pihak kedua harus menyetorkan 5% kepada Kasda hasil daripada keuntungan setelah dikurangi pajak dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, makanya yang saya katakan apakah itu bisa dikategorikan sebagai penghasilan pihak kedua, ya kan? Makanya
Yang punya kewajiban adalah inspektorat untuk memeriksa itu semua. Karena ini tadi masih hasil ini kami menunggu dari hasil rapat tadi. Jadi semua tadi kan baru mau dilaksanakan, jadi apakah itu dari IPK, dari inspektorat dan sebagainya, dan juga hasilnya juga hari ini kan nanti setelah itu kan ada surat dari komisi juga untuk kita menindaklanjuti. Jadi kami menunggu kemauan dari hasil rapat pada hari ini sementara kan. Dan ya, tadi kan masih di dalam disebutkan tadi di dalam rapat kan masih belum tercantum dengan jelas di dalam perjanjian sebelumnya. Dan itu kan tadi ada usulan untuk mengadakan adendum. Nah, untuk itu kan nanti janjinya kan kita segera menindaklanjuti apa yang jelas, nanti apa yang menjadi keputusan pada rapat hari ini akan kami pikir. Kita belum bisa menindaklanjuti apa-apa, tapi kita menunggu dari apa yang sudah nanti disampaikan dari hasil rapat.